Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, teman-teman semua, kita hadir kembali di sini di mata kuliah produksi siaran televisi semester 5 kelas karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam di Dirasat Islamiyah Al-Hikmah, Mampang, Jakarta. Nah, di sini kita mau membahas tentang kehidupan yang serba cepat ini, teman-teman. Teman-teman pernah nggak sih ngerasa kalau misalnya kita udah kerja dari Senin sampai Jumat, misalnya, yang ada di kehidupan yang serba cepat ini. Nah, di sini kita mau bahas bareng teman kita, bareng narasumber kita, yaitu Mbak Wulandari. Assalamualaikum Mbak Wulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wulan, saya mau tanya-tanya nih tentang kehidupan yang serba cepat. Kira-kira apa sih problem utamanya? Secara nggak sadar kenapa kita bisa merasakan hidup kita cepet banget gitu? Ada nggak sih problem utamanya gitu? Silakan. Betul sekali Mbak Dini, karena memang di peradaban kita sekarang ini ya, apalagi ditambah dengan teknologi yang semakin maju, menuntut semuanya untuk serba cepat. Jadi mau tidak mau kita juga harus bergerak dengan cepat. Tapi tidak sadar ya bahwa semua yang kita lakukan dengan cepat dan semua tuntutan harus dengan cepat itu akan menimbulkan berbagai macam problem gitu ya, terutama adalah bagi kehidupan kita sendiri, sehingga banyak dampak-dampak negatifnya. Jadi kita sebut fast culture ya untuk fenomena ini ya pada peradaban sekarang ini. Nah, fast culture itu budaya hidup inginnya tuh selalu cepat gitu ya, tidak sabar dengan berbagai proses yang harus dilalui. Padahal kan Allah saja, ayat Al-Quran salah satunya adalah surat Yunus ayat 3, Allah mengatakan Allah menciptakan alam semesta dalam 6 masa gitu. Allah saja menciptakan semua itu melalui proses ya, meskipun Allah mampu menciptakan seketika, tapi untuk memberikan hikmah dan pelajaran bagi manusia bahwa segala sesuatu itu membutuhkan proses, waktu, dan ada aturan sistematika alam yang harus dipatuhi. Nah, kita yang sebagai makhluknya gitu, kenapa soal sekali tidak mau berproses gitu ya? Betul. Secara mie instan aja, yang namanya instan itu harus nyalain kompor dulu, kasih air dulu, terus masak dulu gitu ya, baru bisa dimakan. Oke, Masya Allah. Lanjut lagi nih Mbak, pertanyaan selanjutnya. Kira-kira apa nih contoh nyata kehidupan yang ada di sekitar kita yang rasanya tuh cepet banget? Itu contohnya dari hal-hal di mana aja gitu? Contohnya ya, mungkin sebenarnya banyak, cuma kita contohkan beberapa ya gitu ya. Mungkin relate sama kehidupan kita gitu. Yang pertama adalah soal makan ya. Tentu kalau zaman sekarang itu kalau makan ya mungkin tidak semua orang sih, tapi rata-rata orang tuh kalau makan tuh maunya cepat, langsung tersedia gitu. Apalagi sekarang sudah ada GoFood ya. Jadi yang tinggal pesan ya. Betul, langsung. Jadi kadang betapa marahnya kita kalau misalkan kita itu biasanya ke kampus, ke kantor itu biasanya 30 menit dan tiba-tiba macet tuh kita wah langsung tantin kayak gitu, gak sabar ya. Betul. Selanjutnya ada belajar. Kita nih anak kampus gitu ya. Iya. Belajar gimana contohnya Mbak? Jadi belajar juga sekarang orang-orang maunya cepat bisa gitu ya. Tidak mau berproses panjang. Padahal kan dalam belajar itu sebenarnya ada namanya prinsip-prinsip pembelajaran ya. Kalau kita belajar di pendidikan ya. Betul. Itu salah satunya adalah tadarus yang artinya bertahap. Jadi seperti sekolah kan ada tahapannya, TK, kemudian SD, SMP, dan selanjutnya. Maknai atau merasakan kehidupan kita gitu ya Mbak ya. Betul. Jangan apa-apa maunya cepet, instan gitu ya. Kita harus menikmati setiap prosesnya dan juga ya kita nikmatin hidup kita ini gitu ya Mbak ya. Pertanyaan ketiga nih Mbak, ada nggak sih dampaknya dari kehidupan yang serba cepat ini? Dampaknya kira-kira apa? Ada.
ada beberapa ya, mungkin kita sebutkan beberapa saja ya gitu. Yang pertama adalah menurunnya kualitas hidup kita gitu. Jadi kalau kita tergesa-gesa ya, ada beberapa ya, mungkin kita sebutkan beberapa saja ya gitu. Yang pertama adalah menurunnya kualitas hidup kita gitu. Jadi kalau kita tergesa-gesa itu seringkali ada saja yang terlewat gitu. Jadi apa namanya, terburu-buru itu pasti ada aja yang tertinggal gitu. Jadi hidup kita seperti kurang mindfulness gitu. Jadi kita melakukan sesuatu itu kita tidak benar-benar hadir pada momen itu gitu. Jadi ya sudah, kita lakukan semuanya ya, seperti hidup kita sudah autopilot gitu ya. Jadi rutinitas kita lakukan berulang-ulang setiap hari, tapi kita tidak benar-benar hadir di momen yang kita lakukan. Jadi semuanya terasa begitu cepat. Oke, yang kedua dampaknya? Yang kedua dampaknya adalah kesehatan jadi terganggu ya tentunya ya, karena orang yang sering terburu-buru ya. Terburu-buru, jadi kadang mengabaikan waktu istirahat dan apa namanya, mengacaukan ritme alami kehidupan. Jadi ritme alami kehidupan kita. Solusinya apa nih biar kita tuh bisa menikmati hidup kita? Solusinya gimana? Baik ya. Mungkin dengan budaya fast culture yang kita alami di peradaban kita sekarang ya, mungkin membuat kita sangat lelah dan kita pengen, kenapa sih hidupku benar-benar sangat capek gitu ya, ingin apa namanya, memulai suatu hidup yang benar-benar bermakna untuk kita gitu. Solusinya adalah slow living. Slow living. Betul. Apa itu slow living? Jadi slow living itu filsafat hidup yang memperlambat ritme kehidupan kita, tapi bukan berarti kita menunda-nunda atau mengulur-ulur waktu ya. Tetap kita punya prioritas-prioritas yang harus kita kerjakan gitu, tapi kita benar-benar ya, hati kita hadir dalam apa yang kita kerjakan tersebut. Oke, Masya Allah teman-teman. Jadi itu ya, apa yang tadi disampaikan Mbak Ulan benar-benar bermanfaat sekali, biar kita merasakan kehidupan kita ini nggak cuma kita ngerjain aja gitu, tapi kita ada rasanya di balik apa yang kita kerjakan itu. Baik, terima kasih banyak Mbak Ulan atas insight-nya. Masya Allah, semoga kita bisa mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Satu lagi boleh? Boleh. Sebagai close statement. Boleh. Jadi kadang yang kita butuhkan itu bukanlah berjalan lebih dulu, tapi kita tetap yakin dengan perjalanan kita ya. Kita melangkah dengan hati yang hadir dan penuh keyakinan. Boleh dijadiin quote tuh teman-teman ya, closing statement dari Mbak Ulan. Baik, terima kasih teman-teman semua. Kita tutup pertemuan kita sore hari ini, semoga bermanfaat. Kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.